اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومجدك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد. Alhamdulillah, masyukurillah, kita ucapkan segala syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikannya kesempatan untuk bisa berziarah ke rumahnya Allah, dan kita memeriahkan rumahnya Allah. Setiap yang hadir jangan sampai kada berniat kita hendak memeriahkan rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pian to amunnya rumah pian rami, dirami'i orang, baca maulid ke orang, atau dielangi orang banyak, pian himung kada? Himung kada lah. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai segalanya ini nah. Dan Allah pulang yang menyuruh. Disuruh Allah, diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke rumah Sidin. Lalu kita di dalam rumah beliau ini kita mensyukuri Allah, kita memuji Allah, kita membaca ilmunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ilmu ini adalah ilmu yang bersambung sanadnya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya, sahibul Ratibul Haddad. Mudah-mudahanlah kita merayakan atau kita memeriahkan rumahnya Allah, kita mengagungkan Allah. Mudah-mudahan kena dalam kubur kita nyaman insyaallah. Rumah kita yang bujur-bujur di dalam kubur kena diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diramiakan. Nyerami itu kada mesti banyak orangnya. Kita tahu sorangan di dalam kubur kena pas kita meninggal, karena kita meramiakan rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kubur kena kita dirami'i oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Dengan apa garang? Dengan rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa aja yang hadir di dalam masjid jangan kan ingat beriktikaf. Sudah kalau dia jadi semalam i'tikafnya i'tikaf nadar, sahajaku beriktikaf di dalam ini masjid, selama aku berada di dalam ini masjid, nadar karena Allah Ta'ala. 60 kali lipat pian ambil pahalanya daripada i'tikaf biasa. Yang kedua apa? Kita berniat berziarah ke rumahnya Allah. Seandainya telah malam ini malam bulannya bulan haram, di bulan Rajab, seandainya kita datang ke sini kada lain kecuali hendak meramiakan rumahnya Allah, itu aja jin. Hidup pian jadi rami kena. Maksud rami itu apa garang? Beberkah hidup pian. Pian meramii rumahnya Allah, Allah senang. Amunnya Allah yang senang, ayo terserah pian ya pian. Toh misalnya ada orang di sini di kampung sini sugih banar orangnya, bisi apa aja sugih banar orangnya, lalu ini lagi himung, lagi ulang tahun kah, lagi apa kah? Oh, seikung orang diberinya mobil, nya kehimungan. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, pian jangan mengharapkan dunia. Makanya ulun sudah madahi di majelis malam semalam itu, jangan pernah mengharap apapun apabila kita ada di rumahnya Allah. Jangan disandarkan lawan hubbud dunia, lawan dunia. Jangan sama sekali ke sini, kedatang ke masjid hendak minta dunia kah? Kada kalau lah. Dunia itu apa ada? Namunnya makanan jadi kotoran, namunnya mobil, pakaian, berataan kada kawa jua dibawa masuk ke dalam kubur. Ayo. Ini kita kada merasa benham amunnya idza matu intabahu. Itu sudah dibocorkan Sayyidina Muhammad. Napa jadi Sayyidina Muhammad? Amunnya bebuhannya mati hanya sadar. Nah, yang dibawa kain kapan aja. Amunnya kada amal-amal pian yang pian datang ke majelis nang kayak ini, dan apalagi yang dicari. Pian kawa meramiakan rumahnya Allah, itu kena yang mengolah harta pian yang sangat luar biasa, yang berharga kena di hari kiamat. Di dalam kubur berharga benar, berharga daripada pian dapatna 10 ton emas. Barang gaya Allah berapakah? Hendak berapa triliun kilo kah? Inya kenapa jar? Cobalah
satu kali pian mengucapkan subhanallah di rumahnya Allah dengan pengagungan bujur-bujur kepada Allah, atau mengucapkan Allahu Akbar di rumahnya Allah, agungkan Allah bujur-bujur di dalam rumahnya Allah, wallahi kan kalau bersumpah aja kalau lah seandainya tolong amas ganalnya nang kayak masjid nih nah amas nang kayak masjid nih berataan kada ada bandingannya lawan yang Allahu Akbar yang pian ucapkan tadi. Muya apa ulen tahunya nih tuh amunnya sudah meninggal hanya tahu. Kenapa jelas di nama idza matu intabahu. Amunnya sudah mati hanyar inya sadar, oh sekalinya yang Allahu Allah tadi sekalinya yang hartaku bujur-bujur hartaku melebihi daripada amas yang semasjid ini ganalnya. Idza matu intabahu. Amunnya sudah mati hanyar kena inya sadar. Mudah-mudahan kita berataan mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah lah. Di rumahnya Allah ingatakan nih kena hari Jumat akhir Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ingatakan jangan sampai di hati kita apalagi kata-kata Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Nih dua nama, Ahmad itu nama Nabi terkenal di atas langit, Muhammad itu terkenalnya di mana? Di bumi. Nama yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatakan jangan disandarakan lawan dunia. Bah ulun hendak sugih najar. Ini kan ini hari Jumat akhir nih. Di rumahnya Allah minta dunia jangan. Minta sebuting husnul khotimah. Ya sudah padahi kalau tadi biar pian bisi amas nang kayak masjid nih ganalnya nah. Kadada napa-napanya dibandingkan husnul khotimah. Husnul khotimah itu pian ganan amasnya itu lebih daripada bumi ini nah. Bumi itu seakan-akan jadi amas pian ampunnya. Itu jin masih kurang juga lagi. Kenapa? Karena dunia itu adalah binasa wal akhiratu abqa. Dan akhirat itu yang kekal karena di sisi Allah. Di sisi Allah. Ingat akan karena hari Jumat ketika khotib kena naik yang kedua, ini khotibnya juga harus paham. Ini siapa kan ini jadi khotib hari Jumat nih? Jangan laju-laju. Nah, orang banyak kalau lah Ahmadur Rasulullah tuh 35 kali banyak nih tuh. Ya, Ahmadur Rasulullah. Ingatakan amun yang sudah alhamdulillah jadi khotib sudah stop. Kurang sebuting jan. 34 jangan dilanjutkan. Lago. Kalau pindah kada dapat pahala, kena pahala Jumat. Yang wajibnya ini sunat aja. Ini wajibnya nah. Oh, kurang sebuting dulu aja, malang-alang, jangan disambung. Jangan disambung. Lago kena. Lago amannya sudah alhamdulillah. Oh, khotib sudah alhamdulillah, bah, kurang aja. Jangan. Sebuting pesan ulun. Ketika itu nah, ketika Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, di hati kita kadusah minta dunia lawan Allah. Naik kelas, Pang. Oh tahun-tahun semalam itu ulun baca Ahmadur Rasulullah, mudahan kada habisan duit jangan. Duit kalau lah. Mudahan duit ulun kada putus-putus jan. Mudahan rajaki minta dunia lawan Allah taala itu amunnya kawa di luar rumahnya Allah, amunnya di dalam rumahnya Allah minta ridhonya Allah. Amunnya pian tuh sudah dapat yang ampunnya, pian tuh dapat Allah. Jangankan duit jangan putus. Apa aja pian yang hendak insyaallah kabul. Ingatkanlah ketika membaca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, minta harta yang kekal, minta harta yang abadi, yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah. Babuhan babiniannya bang, buan babiniannya dengarakan khotib, amanya pina khotib pina hendak naik yang kedua sudah waktu muadzin baca salawat toh, baca di rumah. Menyiapkan sampai habis kada apa-apa juga sampai khotib alhamdulillah kada apa-apa menyebut babinian. Nya kada umpat sembahyang Jumat. Amunnya hendak sembahyang Jumat mangjar adu sah. Kalau ayah hendak mendapatkan rezeki Ahmadur Rasulullah lalu sembahyangan babinian. Adu saja. Di rumah aja amunnya mendengar amunnya kada mendengar Bang. Ambil tafaul baca juga ketika sudah adzan itu baca 35 kali kada Bapak. Baca di rumah Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Haruskah di antara dua khotib, di antara dua khutbah? Aduh sah. Kalau bi istilah kena ramai benar di luar kena babinian mahadang khutbah sangalinya.
hendak baca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah aja, di dalam rumah aja mendengar alhamdulillah kada mendengar baca aja 35 kali. Akhir Jumat di bulan Rajab gitu. Ingat akan sebuting pesan ulun, kada usah mengharap dunia ketika kita mengucapkan Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena ngaran Ahmad lawan ngaran Muhammad itu jauh benar. Kasihan amunnya kita sanderakan lawan dunia, lawan hubbud dunia. Makanya jar Sayyidina Muhammad, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta lawan dunia kepalanya daripada segala kesalahan. Kepalanya daripada segala kesalahan. Kenapa jadi kita sanderakan lawan nama Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah di dalam rumahnya Allah pulang kita? Janganlah. Yang paling penting sebuting. Kenapa tadi? Minta husnul khotimah. Yang kedua, minta selamat dunia dan akhirat. Yang ketiga, mudah-mudahan masuk surga lawan Sayyidina Muhammad bi ghairi hisab. Mudah-mudahan qabul yang tiga itulah. Sebelum kita minta hari Jumat kena, ya Allah, mudah-mudahan kami ya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, selamatkan kami dunia dan akhirat ya Allah, dan ya Allah bersamakan kami dengan Sayyidina Muhammad masuk ke dalam syurga bi ghairi hisab insyaallah. Wa qala al-musannif rahimakumullah. Nah, pajar musannif ini kita semalam itu membahas masalah hati. Mudah-mudahan hati kita dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala lah. Nah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dibaca di sujud terakhir sekali, barang dibaca kada kau 3 kali. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Oleh sebab itu jar Imam Abdullah bin Al-Haddad, oleh sebab itu hendaklah engkau berusaha dengan keras untuk menghadap Tuhan engkau dengan hati yang bersih daripada syirik. Nah, kita tuh hendak berdapat lawan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jerulun setiap kali kita menghadiri majelis ilmu, dimanapun itu ada majelis ilmu, berniat ya Allah bersihkan hati ulun ini ya Allah. Amunnya kita betuhuk hendak betuhuk, tahu kan betuhuk lah. Apa betuhuk tu ya? Bujur-bujur hendak membersihkan hati kita nih. Amunnya yang ampunnya kada hendak membersihkan. Makanya harus beradabnya nang kayak apa? Ketika kita hendak membersih hati kita, serahkan imbahnya tu lawan Allah Subhanahu wa taala supaya kada tersalah. Amunnya kita tuh merasa inya kena ngalihnya nang kayak apa? Ngalihnya apabila kita merasa diri kita kawa membersihkan hati, ujub kena masuk. Ujub itu kena inya merasa dirinya kena yang membersihkan hati. Oh, aku jar beramal sudah banyak benar, nah aku sudah bersedekah banyak benar, lalu kada diserahkannya lawan Allah Subhanahu wa taala, ia kada mau bertambah bersih, bertambah rigat jadi hatinya kena. Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah jar Imam Abdullah Al-Haddad berusaha dengan sungguh-sungguh kayak apapun caranya supaya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kada tahu umur, makanya jadi Sayyidina Muhammad sudah dibocorakan sidin umur umatku tu antara 60 lawan 70. Ayo pian hitung aja lagi berapa tahun pian. Tapi mudah-mudahan kita panjang umur bertahan insyaallah lah. Antara 60 lawan 70 jar Sayyidina Muhammad. Itu sebuting aja jin, amalakan kayak apa caranya supaya aku kawa memberhasiakan berataan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku hendak menghadap Allah. Rambut diberasihi, mata diberasihi, hidung diberasihi, telinga diberasihi, muntung diberasihi, hati diberasihi, awak berataan diberasihi. Kayak apa caranya memberasihinya? Dengan taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai malam ini kita bertaubat lawan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus nih masih ada lagi bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan maghfirahnya Allah, ampunannya Allah tuh nang kaya diluruk nang kaya ini nah. Nang kada kau dicontohkan malah basah masagit. Nah, diluruk nang kaya itu. Nih ampunan Allah taala itu diluruk di bulan Rajab ininya kita benam kada merasa. Ayo, makanya disuruh membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya berapa kali? 70
70 kali. Ayo, jangan kada diamalkan itu. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 60 masih berapa hari lagi nih bulan Rajab nih? 7 hari ada lagi lah, 7 hari lah. 7 hari, ayo 7 hari ini kita minta ampun lawan Allah Subhanahu wa taala supaya masuk dalam kategori hamba Allah yang bersih hati. Apa? Disuruh jampihan gitu nih. Yes. Jadi ketika kita minta ampun lawan Allah Subhanahu wa taala, kada lain supaya nih dari ujung rambut sampai ujung batis itu bersih berataan. Makanya Dunnun al-Masri, taubatul awam yaitu taubatul dzunub. Taubatnya orang yang awam yang kayak kita nih ya, minta ampun lawan Allah taala supaya diampuni dosa. Amunnya taubatul khawas, taubatnya orang-orang pilihan yang sudah parak lawan Allah, bebuhannya itu di bulan Rajab ini minta taubat sebuting, taubat daripada lupa lawan Allah. Ayo ulun betakun pian ingat lawan Allah taala hari ini, detik-detik ini nah. Jam berapa tadi? Ingat lawan Allah taala berapa kali, berapa menit hendak betakun nah? Antara 24 jam berapa pian kau mengingat Allah? Padahal Allah taala mengingat pian. Fadhkuruni adzkurukum jar Allah. Amun bebuan ikam mengingat aku mengingat bebuan ikam buntung lain kayak itu bahasanya. Hendak ada diingat oleh Allah. Fadhkuruni adzkurukum. Hari ini aja nah, waktu sembahyang aja nah, waktu sembahyang aja ingat lawan Allah lah. Hari ini nah berapa kita ingat lawan Allah, Allahu Akbar. Itu taubatnya bebuahannya yang pilihan. Orang yang sudah arif billah, bebuahannya itu minta taubat lawan Allah, taubat karena inya lupa lawan Allah. Semingguan ini nah, kira-kira amunnya dijamakan berapa jam pian ingat lawan Allah? Ayo, la ilaha illallah. Padahal Allah memberi pian segala-galanya. Padahal pian hajat pian kada perlu ya Allah, ulun hendak melihat ya Allah. Sebenarnya hajat manusia itu berataan dikabulkan oleh Allah taala, bahkan di atas daripada qabul, di atas daripada tingkat kekabulan. Pian hendak berjalan adalah ya Allah, beri ulun ya Allah bisa berjalan. Kada usah langsung otomatis nak berjalan qabul hajat ngarannya. Hendak bernafas, kalau ya Allah minta doa dulu, berdoa lawan Allah, ya Allah ulun hendak bernafas ya Allah adalah berarti qabul hajat pian sudah. Pian diberikan Allah taala ada sifat mahabbah di dalam hati, ya Allah beri ulun sifat mahabbah. Kada usah pian sayang lawan bini, pian sayang lawan anak, pian sayang lawan laki, adalah minta lawan Allah lah, berarti qabul hajat kita sudah. Hendak bepandir nih nyamannya bepandir, hendak bepandir nih nyamannya nah. Kalau wae meminta lawan Allah taala, ya Allah beri ulun ya Allah kau bepandir, kada jua dikabulkan ngarannya hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jin maulah kita lupa lawan Allah, kiapa kita durhakanya lawan Allah. Ayo pada papa kita ngarannya orang awam, khususan yang bepandir nih awamul awam, orang di atas segalanya daripada orang awam. Kita minta ampun lawan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kena wa bidzalika falyatanafasil mutanafisun. Orang itu berlomba-lomba kena yang bebuahan arif billah, bebuahannya itu setiap detiknya berlomba kayak apa supaya kada lupa lawan Allah Subhanahu wa taala. Amunnya bebuahannya sedetik kada ingat lawan Allah, langsung bertaubat astagfirullahaladzim. Nah itu bebuahan ahlillah nita. Tapi sembahyang, puasa digawi. Ini kena bulan puasa parak sudah, mudah-mudahan kita sampai bulan puasa insyaallah lah. Kayak apa yo caranya kayak apa caranya supaya bulan puasa ini rami. Kita hendak mengagungkan bulan yang sangat suci yaitu bulan Ramadan.
Ini kena timbul sesap aja kena sembahyang tarawihnya kayak apa? Kita ramiin masjid, ramiin musalla baniyat. Ya Allah, sebagaimana ulun merami'i rumah pian ya Allah, ramiakan kena rumah ulun yang dikubur tuh ya Allah. Sama aja mahadri majelis ilmu tuh sama aja. Mahadri majelis ilmu kada lain supaya meramiakan rumah Allah. Siapa yang meramiakan rumahnya Allah, Allah akan berikan inya kebahagiaan sekalipun inya sorangan hidupnya. Sorangan aja hidup misalnya sedunia nih, dibuang orang kemana kan misalnya, tapi ini kada ada kisahnya nih, kisahnya aja lah. Misalnya dibuang orang kemana, tapi inya bakas pernah meramiakan rumahnya Allah, biarnya sorangan rami. Kenapa garang? Karena berkat inya meramiakan rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah nanti itu insyaallah lah. Nah, jadi jara Allah, ayo bersungguh-sungguh kayak apa caranya supaya kita membersihkan hati kita daripada apa? Daripada syirik. Jangan sampai hati kita tuh ada sedikit aja syirik lawan Allah. Nang kayak apa garang syirik lawan Allah nih tuh? Salah satunya yang syirik lawan Allah ya ada hendak menyembah Allah, tapi ada lagi syirik yang khafi jara Sayyidina Muhammad. Syirik khafi ini yang bahaya benar. Kenapa? Takutan misalnya bulan ini kada gajian. Ayo, misalnya nih, hari bulan ini gajian juga kah dapat jalan? Takutan kada dapat gajian, berarti takutan lawan dunia. Seakan-akan inya yang pantut ditakuti itu hanya Allah. Lalu inya takutan kada dapat gajian. Itu seakan-akan di dalam hatinya napa syirik lawan Allah, inya kada tahu, inya kada sadar yang memberi rezeki siapa? Allah. Lain perusahaan lain yang memberi rezeki, jel perusahaannya ditunda dulu, berarti sudah dari ajalnya sana, sudah dari Allahnya, Allah Ta'ala kada hendak memberi gaji pada bulan ini, lalu kita berontak lawan Allah lah. Nah, itu tuh hati-hati tuh. Itu kena hendak bertamu lawan Allah. Jangan bertamu lawan Allah ketika hati kita nangka itulah. Nah, hati kita bersih daripada syirik, sifat munafik, bid'ah dan akhlak tercela seperti kesombongan. Jangan pernah merasa mulia daripada orang lain. Siapa yang merasa mulia daripada orang lain, inya itu membawa petaka bagi diri inya seorang. Hatinya itu kada sadar. Siapa yang merasa lebih mulia daripada makhluk Allah, inya kada merasa hatinya itu kena rigat. Iya kena la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibir. Kada masuk surga, kada bakalan masuk surga jalla Allah Subhanahu wa taala apabila ada sedikit aja di dalam diri hamba itu ada sifat sombong. Sifat sombong ada. Biar sedikit atom itu ada kelihatannya itu amunnya ada cahaya dan cahaya kalau lah ada cahaya, biasanya cahaya di lelongkang tuh ada kena yang pindah terabangan. Nah ini kelihatannya nah sedikitnya itu aja. Nah ada sifat kibir di dalam hati kita, lebih mulia daripada bini kan. Paling berat ulun yang paling merasakan sebuting amunnya kita lelakian, wabil khusus kita itu kebanyakannya merasa harat daripada bini. Tuh hati-hati. Pokoknya kita jangan pernah merasa lebih hebat daripada siapapun. Bini kah? Itu yang paling sulit. Amunnya anaknya mana aja, inya kan tapi berdosa. Melihat kanakan halus, inya kada berdosa. Amun bini nih, bian bahanu kita bisa berkelahian tuh. Pokoknya merasa hebat. Inya merasa hebat. Apalagi amunnya bini merasa hebat daripada laki lah, itu ketulahan bener itu. Kada boleh. Kada boleh. Amunnya laki kan wajar, tapi amunnya orang belajar tasawuf kada boleh hatinya merasa lebih mulia daripada makhluk Allah siapapun itu. Jangan pernah merasa lebih hebat daripada siapapun. Siapa yang inya merasa hebat dari siapapun, sekalipun itu bini seorang kah, atau inya merasa lebih mulia karena inya ketua rumah tangga, masuk dalam kategori mithqala dzarrah min kibir. Inya ada dalam hatinya sifat sombong.
Jangan ada lagi lah, jangan ada lagi. Umar rami banar amunnya yang laki bersifat tawadhu seperti tawadhunya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bini bersifat patuh, patuhnya didasari dengan akhlak baginda Muhammad atau akhlaknya Sayyidah Khadijah. Umar rami banar kada lain kecuali rumahnya itu man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu, yang anak tawadhu, anak itu dilajari tawadhu, jangan dilajari sombong. Misalnya ada orang minta-minta tuh jangan merasa lewatakan aja nangkai, lewatakan aja. Kalau jangan dilajari nangkai itu, dilajari inya membariina. Dilajari, jangan belajari inya sombong. Apabila anak tawadhu, nang bini tawadhu, nang laki tawadhu, berataan berakhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk dalam kategori baiti jannati. Rumahku itu adalah surganya aku. Nang kayak apa kada hendak bahagia, ada akhlaknya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hendak bahagia di kampung, hidupakan akhlak baginda Muhammad, bahagia sekampungan. Nang kayak apa caranya menghidupakan akhlak baginda Muhammad? Ia hadir di majelis ilmu, kirapian mahadri majelis ilmu ini. Makanya apa hendak mengisahkan sudah yo. Kadusa ulun yang mengisahkan Sayyidina Muhammad yang menyambat. Ulun kurang paham jar, ulun pina kada tapi paham, ulun nancak mengantuk, ulun nancak guring, biar aja. Ini yang penting itu hadir. Yang penting itu hadir. Kemuliaannya pian rasakan kena mun sudah pian di sini nah. Amun sudah di sini kena nah. Kenapa di sini jar? Ruh sudah hendak diambil oleh Allah Ta'ala kena sakratul maut kena hanyar tahu jaka tahu aku saban hari mahadiri majelis ilmu tuh kena tak idamatu intabahu. Itulah mudah-mudahan kita bertahan mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah lah, dijauhkan kita daripada sifat kesombongan insyaallah, daripada sifat syirik insyaallah, daripada sifat munafik insyaallah, dan orang-orang yang kita sayangi insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan zuriat-zuriat kita pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kesombongan, riya, dengki, jangan dengki lawan orang lain, dan kecurangan terhadap kaum muslimin dan lain-lainnya. Akhlak-akhlak yang kada bagus itu jangan dihidupkan di kampung. Tapi yang kita hidupkan adalah akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini kada lain pian hadir di sini ini menghidupkan apa yang diketujui Sayyidina Muhammad. Ini seandainya Sayyidina Muhammad tuh datang melihat pian berkumpul nang kayak ini, kada lain berkumpul hendak mendapatkan ridhonya Allah. Tersenyum Sayyidina Muhammad. Detik ini Sayyidina Muhammad senyum di dalam kubur sidin, melihat umat sidin hakun berkumpul di rumahnya Allah, memeriahkan rumahnya Allah, mengharap ridhonya Allah, membaca ilmu yang disampaikan oleh Sayyidina Muhammad. Kayak Presiden kada senang. Jangankan Rasulullah, peguruan kita jangannya melihat senyum Sidin. Kita jen kalau lah melihat umat Sayyidina Muhammad berkumpul nang kayak ini berdoa, memeriahkan rumahnya Allah, para aulia Allah toh rumahnya diramiakan dengan pembacaan maulid, diramiakan dengan majelis taklim di luar himungnya. Kayak apa amunnya Allah Ta'ala himung sudah, yang penting sebuting pesan ulun sebuting, jaga hati, ikhlas bujur-bujur karena Allah. Itu aja. Bujuran toh kena yang masalah dunia datang seorang bujuran toh kada dapat, paling kada kita dijauhkan daripada bala. La ilaha illallah. Himungan Allah Ta'ala lah, insyaallah kita mendapatkan rahmat di dunia, di dalam kubur nyaman kenahan, di akhirat kena masuk dalam surga bighairi hisab. Mudah-mudahan kita berataan masuk surga bighairi hisab insyaallah, berataan lah. Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah. Minta tolong lawan Allah dengan apa? Wasta'inu bis sabri was shalah.
Meminta pertolongan lawan Allah dengan apa? Minta pertolongannya, minta kita itu diberikan sifat sabar. Ini yang punya kada sabar pian ini bisa bulik. Siapa yang hadir nih lah, hakun duduk di sini nah sejam hakun, berarti pian bisa sifat sabar ngarannya. Hah? Parak patah dari pinggang ya kalau berduduk lawas misalnya nih. Pada juga kalau lawas balar berduduk kalau lah, ya. Mata tuh sudah hendak sudah berapa watt, tinggal 5 watt aja lagi misalnya tah. Hah? Tapi hakun aja duduk kada bulik berarti pian dapat sabar. Hah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tenang aja, pahala pian bighairi hisab diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan bermamai buliknya. Lawas benar majelisnya itu tadi jarna, ini kada sabar ngarannya. Lawas benar majelis tadi jar. Habis pahala. Maka innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, karena bermamai habis pahala. Jangan ada bermamainya lah. Cuma rami benar tadi bermajlisan kita meramiakan rumahnya Allah. Mana itu orang? Siapa yang kawa menjaga muntungnya, menjaga hatinya, menjaga lisannya, imbah bulik ini berarti inya wasta'inu bis sabri. Inya sudah mendapatkan maqam sabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu inya duduk tawadhu, kada lain kecuali pahala yang bighairi hisab diberikan oleh Allah tanpa hitung. Allah taala aja yang tahu netalah. Tapi intinya sebuting ikhlas karena Allah, beristihad dan bergiatlah. Perbanyaklah oleh engkau mengucapkan. Nah ini amalan pulang. Napa amalannya? Jar Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitab An-Nasaih Diniyah, perbanyaklah membaca doa ini. Doa ini diperbanyak. Napa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Hafal aja kalau lah dirancak aja dibaca. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Diamalkan sekali barang bukti bahwasanya kita mengamalkan ilmu. Tahu ya kalau lah di dalam Al-Quran ada ini. Artinya, ya Tuhan kami wahai Allah, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah yang maha memberi karunia. Amun hendak mencari di surah Al-Imran ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dibaca supaya kita tuh dapat karcis jar orang tuh. Dapat karcisnya. Oh ya Allah, ulun pernah mengamalkan doa ini Kalau pina dengan berkat kita mengamalkan napa jar sejar Allah, kita mengamalkan napa jar Sayyidina Muhammad, kita mengamalkan napa jar orang-orang yang soleh, ini kita kada tahu kalau pina ini kena kabul doa kita, lalu kita dapat rahmat oleh Allah Ta'ala di dalam kubur. Dengan kita berdoa ini mengamalkan ilmu. Rabbana, ayo kita baca berataan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Mudah-mudahan kabul insyaallah lah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang kokoh ilmunya dan hamba-hamba Allah yang beriman. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang berilmu insyaallah, dan mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang mengamalkan ilmu kita insyaallah, dan mudah-mudahan iman kita diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting ya Allah, ketika kami berhadapan dengan Engkau ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Kami serahkan hati kami kepada Engkau ya Allah. Engkau yang membolak-balikkan hati ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah daripada segala
akhlak yang kada bagus ya Allah, daripada segala sifat-sifat yang Engkau kada ketujui ya Allah. Bersihkan ya Allah hati kami ya Allah sebelum kami meninggal dunia ya Allah. Bersihkan hati kami sebelum kami meninggal dunia ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah, jasmani kami ya Allah, ruh kami ya Allah. Bersihkan ya Allah sebersih-bersihnya ya Allah, berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkat majelis-majelis ilmu insyaallah, dan berkat orang-orang yang saleh. Wa ala hadhihi niyyah wa kama nabi syekhuna al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.